Hai friend, selamat berjumpa kembali di YouTube Rudi Raharjo channel. Kali ini saya memiliki konten kapan saatnya dan bagaimana memasang PLTS di rumah Anda. Saya akan terangkan blok diagramnya dulu. Jadi di sini adalah solar cell, kemudian SCC adalah solar charge controller, kemudian ini inverter, dan ini adalah baterainya. Dalam mendesain kita akan lihat mulai dari kebutuhannya, yaitu kebutuhannya misalkan 400 watt selama 12 jam. Ini akan ketemu 4,8 kilowatt hour. Dari 4,8 kilowatt hour ini kita tentukan kapasitas baterainya. Yang ada di pasaran semisal LiFePO4 batteries itu adalah 48 volt 100 ampere hour. Nah, ini sebagai dasar daripada mendesain PLTS. Lalu kita tentukan inverter yang bisa mengusung 4,8 kilowatt hour per 12 jam ini. Dan dari inverter ini kita tentukan solar cell solar charge controllernya. Jadi untuk pengisian baterai 48 volt 100 ampere hour ini diperlukan suatu SCC yang bisa menghasilkan 50 volt dan 12,5 ampere. Nah, ini disuplai oleh atau diperoleh dari solar cell yang punya konfigurasi 84 volt sekitar 12,5 ampere. Ini solar cell ini dapat dirangkai atau kita string ya, kita rangkai baik gabungan antara seri dan paralel sehingga menghasilkan besaran yang dibutuhkan oleh SCC ini untuk mengisi baterai ini. Kita akan lihat bahwa dari hasil SCC ini pengisian baterainya akan memakan waktu 100 ampere hour dibagi 12,5 ampere atau sekitar 8 jam. Misal kita operasikan PLTS kita 12 jam kerja, yaitu setelah pengisian baterai, jam operasionalnya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah, dengan rangkaian yang demikian ini, nilai investasinya saat ini itu sekitar 20 juta rupiah. Nah, kemudian apa yang dihasilkan oleh investasi ini adalah 4,8 kWh kali tarifnya katakanlah sepadan dengan Rp1.000 per kWh kali 30 hari kali 12 bulan, maka akan diperoleh 1,8 juta rupiah per tahun. Dengan nilai investasi yang 20 juta ini kita bagi aja, maka akan kira-kira kembali 11 tahun. Jadi akan kembali 11 tahun. Semisal kita akan memperpanjang life cycle baterainya, maka hanya dioperasikan 50%. Jadi tidak kita gunakan 4,8 kWh full, 2,4 kWh, maka ini akan menghasilkan 0,9 juta per tahun atau akan kembali nilainya setelah 22 tahun. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa PLTS ini layak untuk kita buat di rumah kita apabila katakanlah investasinya separuhnya ya, jadi 10 juta, investasi totalnya 10 juta, kemudian revenue-nya tetap 1,8 juta per tahun, jadi akan kembali dalam 5 tahun, atau besarannya tetap 10 juta dibagi 4,8 kWh, layak kita pasang apabila investasinya 2 juta rupiah per kWh. Ini 5 tahun ini kita anggap layak karena walaupun
solar cell atau photovoltaik kita itu digaransi oleh pabrik kebanyakan itu 11 tahun atau sampai 12 tahun dan performance garansinya sampai 25 tahun. Namun apakah diikuti dengan garansi daripada warranty daripada SCC tersebut dan lagi oleh inverter. Mungkin kalau baterainya mungkin bisa mengikuti. Jadi paling aman apabila layak dibuat, kita pasang PLTS di rumah kita apabila kembali di dalam 5 tahun. Dan PLTS ini layak juga untuk dibuat untuk daerah yang belum terjangkau aliran listrik, semisal daerah terpencil. Berikut kita akan sajikan picture daripada perkembangan terakhir bentuk daripada solar cell itu dan beratnya ya, light and performance-nya ya lebih bagus di solar panel yang baru ini adalah fleksibel. Jadi ada gambar selain ringan juga fleksibel. Di situ ada dimensi berat katakanlah 7,2 kg dan density-nya. Jadi berat per luasan daripada solar cell itu sendiri, sehingga bisa dicari berapa luas permukaan solar cell itu, kemudian dapat dikonversikan pula, dihitung pula watt peak per meter persegi untuk efisiensi penggunaan lahan. Dan gambar berikutnya lagi adalah integrated antara inverter dan solar charge controller menjadi satu, sehingga dua ini 2 in 1 ya, jadi lebih kompak ya, jadi tidak memakan banyak lahan untuk instalasi. Demikian friends, sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.